Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video pembelajaran saya, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang kelas diagram yang merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML. Definisi dari kelas diagram. Adapun definisi dari kelas diagram, saya akan ambil dari beberapa ahli. Di antaranya, menurut Henry pada tahun 2008, kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Selanjutnya, menurut Schatzsinger pada tahun 2011, diagram kelas atau kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari sistem. Hal ini disebabkan karena kelas adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, operasi, dan relasi yang sama. Menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2013, diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas diagram mirip dengan Entity Relationship Diagram atau ERD pada perancangan database. Bedanya adalah dalam ERD hanya terdapat atribut, tidak terdapat operasi atau metode. Sedangkan di dalam kelas diagram itu terdapat operasi atau metode di dalamnya. Elemen-elemen dari kelas diagram. Adapun kelas diagram memiliki 4 elemen ya. Yang pertama adalah elemen kelas name atau nama kelas ya. Kemudian yang kedua adalah elemen atribut, yaitu variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas. Kemudian elemen operation ya, atau operasi, yaitu fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kelas ya. Dan terakhir adalah elemen relationship ya, ataupun relasi atau hubungan yang terdapat di antara kelas ya. Baik, adapun penempatan dari elemen-elemen kelas diagram tersebut adalah pertama, nama kelas atau kelas name itu berada di paling atas dari struktur kelas ya. Jika dalam tabel maka ini adalah nama tabelnya. Oke. Kemudian atribut kelas atau variabel yang dimiliki oleh kelas maka berada di tengah-tengah dari posisi kelas diagram ya. Nah, ini merupakan atribut ya. Jika di dalam tabel maka ini adalah kolom-kolomnya atau fill-fillnya ya. Kemudian terakhir adalah operation atau operasi, yaitu fungsi-fungsi yang dimiliki kelas ya. Bisa saja fungsi tambah atau untuk menyimpan data, kemudian fungsi ubah dan juga fungsi hapus. Dan kemudian elemen terakhir adalah relationship atau relasi yang terdapat di antara kelas ya. Nah, relationship ya disimbolkan dengan garis relasi ya. Nah, garis relasi ini bisa saja antar nama kelas ya, bisa juga antar atribut ya, tergantung bentuk relasi yang akan terjadi nantinya. Nah, selanjutnya atribut dan operation dapat memiliki salah satu sifat berikut ya, yaitu sifat private ya, hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri ya, tidak bisa dipanggil oleh kelas lain ya. Atribut diawali dengan tanda minus atau tanda negatif. Dan yang kedua adalah sifat public ya, dapat dipanggil oleh semua objek ya, atau semua kelas ya. Nah, atribut diawali dengan tanda plus atau tanda tambah ya, itu public. Jadi atribut dan operasi dapat memiliki salah satu di antara kedua sifat ini ya, private atau public ya. Nah, bisa juga ya bersifat protected ya, atau proteksi ya. Nah, itu disimbolkan dengan tanda pagar nantinya ya, tapi itu jarang terjadi. Oke. Baik, selanjutnya simbol-simbol relasi kelas diagram ya. Simbol-simbol relasi kelas diagram antara lain association
ya, yaitu simbol association atau asosiasi, digambarkan dengan garis lurus ya atau garis yang memiliki tanda panah. Nah, bentuk relasi asosiasi adalah bentuk relasi yang paling umum antara dua kelas yang dilambangkan oleh sebuah garis yang menghubungkan antara dua kelas. Garis ini bisa melambangkan tipe-tipe relationship dan juga dapat menampilkan hukum-hukum multiplisitas atau banyaknya objek yang terlibat pada sebuah relationship. Contohnya one to one to many, many to many ya, atau secara bahasa Indonesia satu ke satu ya, relasi satu ke satu, relasi satu ke banyak, dan juga relasi banyak ke banyak. Baik, kemudian simbol relasi yang kedua adalah dependensi atau kebergantungan. Ya. Digambarkan dengan garis putus-putus, ya. Apakah memiliki panah ataupun tidak. Ya. Nah, itu boleh digunakan. Ya. Yang penting garisnya adalah putus-putus. Nah, bentuk relasi dependensi adalah bentuk relasi antar kelas di mana sebuah kelas memiliki kebergantungan pada kelas lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Contoh kelas mobil dengan kelas mesin ya, di mana mobil bergantung dengan mesin, sedangkan mesin tidak bergantung pada mobil. Simbol relasi kelas diagram selanjutnya adalah aggregation atau agregasi ya. Digambarkan dengan garis lurus ya, di mana terdapat simbol diamond di antaranya atau di sisi ujungnya ya, simbol diamond ya. Oke. Nah, bentuk relasi antar kelas di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Contohnya kelas mobil dengan kelas kaca spion ya. Kaca spion merupakan bagian dari mobil, tetapi mobil dapat berfungsi tanpa kaca spion. Nah, itu contoh ilustrasinya. Baik, selanjutnya ya, simbol relasi terakhir adalah simbol generalisasi ya, digambarkan dengan garis lurus dengan simbol segitiga ya, diantaranya atau di salah satu sisi akhirnya ya. Nah, untuk segitiganya ya, segitiganya berbentuk full ya, di mana di dalamnya kosong ya, tidak terarsir ya. Bentuk relasi ini ya merupakan bentuk relasi hubungan pewarisan atau inheritance antar unsur dalam kelas diagram. Pewarisan memungkinkan suatu kelas mewarisi semua atribut dan operasi. Ya, contohnya pada kelas pegawai dengan kelas dosen dan kelas staf. Ya. Jadi atribut-atribut ya ataupun operasi antara kelas pegawai dengan kelas dosen itu bisa saja sama seluruhnya ya, atau merupakan pewarisan dari salah satu di antara kelas tersebut ya, memiliki atribut yang sama ya. Contohnya di kelas pegawai itu ada NIP ya, di kelas dosen juga ada NIP ya contohnya. Oke. Kemudian ada nama ya, ada alamat ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bentuk relasi kelas diagram dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh bentuk relasi di dalam kelas diagram, yaitu antara kelas mahasiswa ya yang terdiri atas atau yang memiliki atribut nirem, nama, prodi sampai dengan kelas. Kemudian operasi yang terdapat di dalamnya adalah tambah, ubah, dan hapus, dan kelas wilayah atau dengan kelas wilayah ya yang memiliki atribut kode pos dan nama wilayah. Nah, di dalam relasi antar dua kelas tersebut terdapat ya nilai kardinalitas atau nilai relasi ya, yaitu apa yang ditunjukkan dengan angka 1 kemudian titik-titik bintang ya, dan juga angka 1 ini ya. Ini adalah nilai kardinalitas atau nilai relasi ya. Nah, adapun daftar dari nilai kardinalitas atau nilai relasi dalam kelas diagram ya adalah seperti ini. 0,1 nah, ini artinya adalah 0 atau 1 ya, relasi 0 atau 1. Kemudian ada yang hanya 1 ya, maka ini hanya 1. Kemudian 0 titik-titik tanda bintang, maka tanda bintang ini mewakili banyak atau lebih ya. Maka ini bisa dikatakan 0 atau lebih. Kemudian 1 titik bintang berarti 1 atau lebih.
Kemudian ada yang disimbolkan dengan N, ya, yaitu hanya N, ya, di mana N lebih besar dari 1, ya. N itu lebih besar dari 1. Kemudian 0 titik-titik N, yaitu 0 sampai dengan N, ya, dengan N lebih besar dari 1. Kemudian 1 titik-titik N, ya, 1 sampai dengan N, ya. N itu lebih besar dari 1. Nah, inilah bentuk-bentuk nilai kardinalitas atau nilai relasi yang bisa terjadi di dalam kelas diagram. Contoh implementasi relasi dari kelas diagram. Adapun contoh, ya, implementasi relasi kelas diagram diantaranya, ya, contoh relasi pada kelas mahasiswa dengan kelas kendaraan, ya, di mana bentuk relasinya adalah 1 to 0 atau 1 to 1, ya, 1 ke 0 atau 1 ke banyak. Nah, ini artinya satu mahasiswa dapat memiliki satu kendaraan, ya, yaitu pada kelas kendaraan, atau tidak memiliki kendaraan sama sekali, ya. Jadi 1 ke 0 berarti tidak memiliki kendaraan, 1 ke 1 berarti memiliki satu kendaraan. Oke. Contoh selanjutnya, ya, yaitu mahasiswa dengan kartu RFID atau kelas RFID, yaitu satu mahasiswa hanya memiliki satu RFID. Nah, ini relasi 1 ke 1 atau 1 to 1, ya. Baik, contoh selanjutnya, ya, 1 ke 0 atau 1 ke banyak, ya, yaitu antara mahasiswa dengan ormas, ya, organisasi mahasiswa. Nah, ini artinya satu mahasiswa dapat menjadi anggota dalam banyak organisasi, ya. Ini 1 ke banyak, ya, ke bintang, ataupun tidak sama sekali, yaitu 1 ke 0, ya. Jadi satu mahasiswa, ya, bisa saja tidak merupakan atau tidak ikut di dalam organisasi mahasiswa, maka di sini 1 ke 0, ya. Atau bisa juga satu mahasiswa ikut, ya, dalam banyak organisasi mahasiswa. Oke. Baik, kemudian, ya, contoh selanjutnya adalah 1 ke 1 atau 1 ke banyak, ya. Nah, ini artinya satu mahasiswa dapat menjadi anggota dalam satu klub skill, ya. Jadi 1 ke 1. Jadi satu mahasiswa bisa menjadi, ya, anggota dari satu klub skill, ya. Ataupun, ya, satu mahasiswa dapat menjadi anggota dalam banyak klub skill, ya. Ini 1 ke banyak, ya. Jadi satu mahasiswa tersebut bisa saja tergabung dalam satu klub skill atau tergabung dalam banyak klub skill, ya. Oke. Nah, baik, contoh selanjutnya adalah many to many association, ya, atau relasi banyak ke banyak, ya. Di mana di sini satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajarkan oleh banyak dosen, ya. Jadi di sini, ya, ini satu dosen bisa mengajarkan satu mata kuliah atau bisa mengajarkan banyak mata kuliah, ya. Kemudian, ya, satu mata kuliah bisa diajarkan oleh satu dosen ataupun bisa diajarkan oleh banyak dosen, ya, seperti itu. Nah, di antara relasi tersebut kemudian terdapat kelas baru, yaitu kelas jadwal, ya, di mana bentuk relasinya adalah relasi dependensi atau kebergantungan, ya. Kelas jadwal, ya, yaitu kelas baru disebut dengan kelas jadwal, ya, bukan, ya, di mana kelas jadwal tersebut memiliki relasi, ya, antara relasi dari dosen dan mata kuliah tersebut, ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah kelas jadwal ini dapat terjadi jika, ya, kelas dosen dan mata kuliah ini sudah terbentuk, ya. Berarti syarat dari kelas jadwal bisa dilakukan atau bisa terjadi adalah kelas dosen dan kelas mata kuliah harus sudah terbentuk relasinya, ya. Maka di sini simbolnya adalah simbol dependensi atau kebergantungan, ya. Kelas jadwal bergantung pada relasi yang terjadi antara kelas dosen dengan kelas mahasiswa. Oke. Baik. Selanjutnya contoh kelas diagram pada sistem, ya. Nah, adapun contoh kelas diagram pada sistem secara keseluruhan, ya, dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah contoh kelas diagram pada sistem penilaian mahasiswa, ya, di mana di dalam penilaian mahasiswa, ya, terdapat kelas-kelas seperti login, ya, mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah, dan juga kelas nilai, ya.
Nah, kemudian perhatikan kembali bentuk-bentuk relasi yang terjadi, ya, atau relasi yang ada di dalamnya. Nah, kelas login, ya, bersifat dependensi pada kelas yang lain atau pada seluruh kelas yang lain, ya. Itu artinya seluruh kelas dapat diakses hanya jika sudah melakukan login atau hanya jika kelas login ini sudah terpenuhi. Oke. Nah, kemudian untuk kelas-kelas lain, ya, ini adalah bentuk relasinya, ya. Bisa saja satu ke satu atau satu ke banyak, ya. Bisa juga satu ke satu saja, ya. Bisa satu ke satu atau satu ke banyak, ya. Nah, kemudian sebagai catatan di bagian akhir, ya, yaitu pada operasi, ya, atau operation di dalam satu kelas, ya. Nah, operation di sini, ya, di dalam kelas, ya, jika kita melakukan pembuatan sistem atau jika kita ilustrasikan dengan sebuah form, ya, misalnya ada form, ya, di dalam program yaitu form nilai, maka operation di sini bukanlah mewakili tombol-tombol yang ada di dalam form tersebut, ya. Ingat, ya, jadi operasi di sini bukanlah mewakili tombol-tombol, ya. Maka di sini, ya, saya gambarkan operasi pada kelas nilai, ya, itu yang ada hanya simpan, ubah, hapus, ya. Nah, misalnya ada sebuah form, ya, kalian menggambarkan project, ya, di dalam program, dan form nilai itu terdapat tombol bersih, ya, terdapat tombol keluar, ya, maka bersih dan keluar itu tidak perlu dicantumkan di dalam operasi kelas diagram. Kenapa? Karena operasi di dalam kelas diagram yang dicantumkan hanyalah operasi yang dapat berpengaruh, ya, terhadap kelas, ya, yang ada atau terhadap kelas, ya, yang dilakukan operasi di dalamnya, ya. Jadi hanya operasi yang berpengaruh terhadap kelas tersebut. Maka di sini, ya, yang saya inputkan adalah simpan, ubah, dan hapus, ya, karena hanya ketiga operasi ini saja yang berpengaruh terhadap kelas tersebut. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah misalnya simpan, ya. Simpan, ya, jika dilakukan maka akan menambahkan isi data, ya, menambahkan data di dalam kelas tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kelas tersebut. Kemudian ubah, ya, akan melakukan perubahan terhadap isi dari data kelas, ya. Jadi akan berpengaruh juga. Dan hapus itu akan mengurangi, ya, isi dari data kelas, juga akan berpengaruh, ya. Oke, nah sedangkan jika diinputkan bersih, ya, bersih itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kelas, ya. Keluar juga tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kelas, ya. Maka karena tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kelas, operasi tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam kelas diagram. Oke. Nah, itu saja sebagai catatan penting untuk operasi di dalam kelas diagram. Nah, baik, saya rasa hanya ini pembahasan yang dapat saya jelaskan di dalam kelas diagram, ya, yaitu salah satu diagram yang ada di dalam YML. Nah, saya cukupkan untuk video penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.